Biasanya anime horor tuh nampilin setan, makhluk gaib ataupun pembunuh sadis gitu. Tapi beda sama nih anime. Di anime horor yang bakal gue ceritain kali ini tuh nyeritain tentang monster-monster misterius yang nyerang manusia. Di awal-awal mas, setiap episodenya kelihatannya punya ceritanya sendiri-sendiri. Tapi makin akhir, baru tuh kelihatan hubungan antar episodenya. Ya udah nggak usah basa-basi lagi, sini gue ceritain anime Kagewani season pertama. Di episode pertama diawalin sama cowok mata 4 ini yang kelihatan lari dari kenyataan. Enggak, maksudnya lari dari kejaran sesuatu. Monster ini nih alasan dia lari kayak gitu. Kok bisa dia lari kayak gitu? Kita balik ke beberapa jam sebelum kejadiannya. Sebelum itu kita kenalan dulu sama sang tokoh utama di anime ini. Namanya Sousuke Banba. Dia tuh ilmuwan, profesor dari suatu universitas. Spesialis neliti monster-monster gitu. Asistennya masuk ke ruangannya buat ngingetin dia kalau ada tugas ngajar di kelas. Tapi si Banba ini udah nggak ada di ruangannya. Di mejanya kelihatan tuh kalau dia abis lihat live vlogger di YouTube yang mengungkap misteri gitu. Nah, kita ke si vlogger yang dimaksud. Namanya tuh Takeru. Dia bareng temen-temennya lagi buat konten di area hutan terlarang. Takeru ngerekam tuh di danau dan ada dinosaurus purba. Lah ternyata itu tuh cuma settingan konten mereka aja. Itu tuh cuma mainan anak-anak doang yang ditampilin di konten itu. Lagi asik-asik ngerekam kontennya itu, ternyata mainan baling-balingnya itu rusak. Si Takeru nyuruh temennya buat ngambil baling-baling cadangan di tempat perlengkapannya mereka tinggalin di luar hutan. Baru aja mau ngambil ke sana, ternyata mainan itu jadi bener lagi. Karena saking lamanya si Takeru bareng temennya yang satunya ini kesel dan nyamperin si Satoshi yang lagi ngambil baling-baling. Baru jalan beberapa meter, mereka ngerasa ada sesuatu di depan mereka. Kerasa getarannya sampai ke mereka berdua. Sambil mereka rekam, yang muncul ternyata sebuah monster yang gede banget ukurannya. Takeru yang terlalu asing ngerekam sampai nggak sadar kalau temen yang di sebelahnya itu udah mati gara-gara monster ini yang ukurannya gede banget. Ngelihat itu si Takeru panik dan mutusin buat lari sekenceng-kencengnya kayak di awal-awal episode tadi. Dia terusan ngumpet dari makhluk itu. Ternyata di situ ada mayat Satoshi yang ngambil baling-baling tadi. Saking kagetnya ngelihat itu, si Takeru pun jatuh ke jurang, tapi dia masih bisa selamat karena turun di dekat sungai. Tapi nggak coy, ternyata tuh monsternya itu juga udah ada di situ. Dan nasib Takeru ini pun berakhir sama kayak dua temennya tadi. Kita ke si Banba yang ngeliat kalau pagar yang ngebatasin area terlarang itu udah dibongkar sama 3 orang gak tahu diri ini yang akhirnya mati gara-gara monster itu. Baru aja mau ngedeket ke area itu, dia ngerasa bekas luka di kepalanya ini jadi sakit banget. Kita ke episode kedua, si Banba dapat telepon dari rumah sakit yang ngabarin kalau Kuroda, teman kuliahnya dulu tuh kecelakaan di gunung salju dan berhasil diselamatin dengan kondisi hampir telanjang. Banba pun langsung OTW ke rumah sakit setelah ngedengar kalau Kuroda diserang sama monster misterius. Kita ke beberapa jam sebelum musibah yang nimpa Kuroda. Cewek ini nih naik gunung bersalju bareng rombongannya. Hampir nyampe puncak gunung, salah satu orang di rombongan itu tuh kena hipotermia karena suhu ekstrim kayak gitu. Akhirnya mereka mutusin buat istirahat dulu dan ngebangun tenda di situ. Yang lain udah nyaranin buat turun karena pengen ngobatin orang yang sakit ini. Tapi si Kuroda ini nolak karena bentar lagi udah mau nyampe puncak. Dan dia juga bilang alasan naik gunung tuh pengen nyari bapaknya yang hilang di gunung itu. Kuroda jadi keinget zaman kecilnya dulu, pas bapaknya pamit buat ngedaki gunung bersalju itu. Ternyata itu tuh jadi salam perpisahan terakhir kalinya
Bapak Kuroda pamit ke dia. Sebelum pergi itu juga, si Kuroda kecil ngasih kotak musik buat bapaknya biar nggak kesepian pas ngedaki gunung. Kita balik ke Kuroda yang lagi naik gunung ini. Akhirnya si Kuroda ini ngalah dan mau ngikut buat turun ke bawah. Besok paginya pas dia bangun, dia kaget karena ngelihat tenda-tenda yang lain tuh pada hancur. Dan orang-orang rombongannya itu udah pada nggak ada. Sisa dia sama orang yang sakit itu. Dia pun manggil bala bantuan helikopter buat diselamatin. Ternyata yang dia nggak sadar, dari belakangnya muncul monster segede gaban kayak gini, yang langsung nyerang Kuroda pas dia ngidupin flare. Dia pun pingsan. Bangun-bangun ternyata dia ada di sarangnya monster berbulu tadi. Di situ ternyata banyak sisa-sisa mayat yang jadi korban monster ini. Ternyata mayat di sebelahnya itu bapaknya yang selama ini hilang. Karena ngelihat kotak musik dan nama bapaknya yang ada di mayat itu. Akhirnya si Kuroda ini sadar alasan dia diserang sama tuh monster gara-gara monster Yeti ini tuh nggak suka sama suhu panas. Kayak tadi si Kuroda ngidupin flare itu kan panas, sama suhu tubuh juga berpengaruh. Dia sadar karena ngelihat orang yang sakit hipotermia itu nggak diserang sama sekali sama monster itu. Monster ini pun datang ke situ. Nggak pengen jadi korban selanjutnya, si Kuroda itu ngelepas semua jaketnya dan cuma sisa pakaian dalamnya doang, biar suhunya itu nyatu sama suhu udara. Beneran aja nih, monster itu nggak sadar ada Kuroda di situ. Dan juga dia selamat berkat kotak musik yang ada di mayat bapaknya itu tiba-tiba hidup. Jadi monster itu malah nyerang mayat bapaknya Kuroda. Otosan, 助けて。Pas monster itu pergi, dia ngidupin flare dan berhasil ditemuin sama tim penyelamat yang pakai helikopter. Walaupun dokter yang nenangin Kuroda ini bilang kalau monster yang dilihat Kuroda itu cuma halusinasinya dia doang, tapi nggak sama si Banba. Dia 100% percaya kalau yang diceritain sama Kuroda ini bener-bener kejadian. Episode ketiga diawalin sama cowok yang namanya Kenta yang tinggal di pinggir pantai. Pas SMA dia sahabatan karena sama-sama dari klub renang. Sampai lulus pun mereka masih sering main bareng. Datang tuh sahabat ceweknya ke tempat Kenta. Di berita nampilin kalau salah satu sahabatnya yang namanya Haruka masih belum ketemu karena hilang di laut. Jadi beberapa hari lalu Kenta bareng Haruka snorkeling bareng. Tapi tiba-tiba aja pas mereka lagi asik-asiknya ngelihat bawah laut ini, si Haruka ketarik sama monster laut kayak gini. Jadi sampai sekarang pun si Kenta masih ngerasa bersalah karena si Haruka belum ketemu. Si Jiro datang dan ngabarin kalau monster yang narik Haruka itu muncul lagi di pantai. Saking emosinya si Kenta buru-buru ke sana buat ngebalasin dendamnya. Monster laut ini nyerang para nelayan di pantai itu. Si Kenta yang ngelihat monster itu langsung nusuk-nusukin trisula yang dia bawa. Kita ke si Banba. Dia diajak sama seniornya yang mau ngeliatin sesuatu. Ternyata seniornya ini berhasil nangkep monster laut yang tadi diserang sama si Kenta. Dari monster itu keluar cairan hitam. Nah si Banba yang ngelihat itu jadi kepikiran karena cairan itu selalu muncul pas monster-monster muncul di episode-episode lalu. Kenta bareng temen ceweknya ini baru aja ngebakar monster yang mati itu. Si Banba pun datang ke situ. Dia ngasih tahu kalau monster yang baru aja mereka bakar itu kemungkinan temennya mereka yang hilang. Si Banba juga ngeliatin hasil observasinya. Dan emang kelihatan tuh kalau di dalam tubuh monster itu ada tubuh manusia yang udah berevolusi. Malamnya si Kenta makin galau. Dia antara percaya nggak percaya sama omongan Banba tadi. Jiro keliling desa buat ngabarin kalau bakalan ada hujan topan gede. Pas dia lewat pantai, dia ngeliat kalau sisa tubuh monster itu udah nggak ada di situ. Tiba-tiba temen ceweknya ini datang ke rumah Kenta. Dia ternyata khawatir sama Kenta, tapi yang buat Kenta kaget ternyata di situ tiba-tiba ada monster yang mereka bakar tadi siang, yang mereka sangka udah mati ternyata berdiri persis di belakang cewek ini. Si Kenta makin emosi dibuatnya.
Dia pun ngeluarin jurus andalannya. Dia lompat ke tubuh monster itu dengan pisau yang dibawanya. Dia pun mau ngebuktiin apa bener di dalam tubuh monster itu ada temennya, si Haruka. Pas dia berhasil ngerobek kulitnya, beneran tuh ada Haruka di dalamnya. Dan monster Haruka ini pun ngebawa Kenta buat terjun bareng ke laut bareng dia. Haruka? Besok paginya si Banba bareng temennya Kenta ini ngeliat di pantai ada dua monster yang udah mati. Dan bisa ditebak kalau itulah Kenta sama Haruka yang udah berubah jadi monster laut. Kita ke episode keempat. Diawalin sama Banba yang datang ke daerah terpencil karena ngedengar di daerah itu pernah ada kemunculan monster misterius. Nah, ada juga petugas pipa bawah tanah yang masuk ke dalam situ. Si Banba kemudian ngelihat bocah-bocah yang lagi mainan di pinggir sungai. Mereka itu kakak adik yang lagi mainan drone. Karena rebutan, akhirnya drone yang mereka mainin itu jatuh dan hanyut ke sungai dan masuk terowongan di bawah sungai itu. Mereka pun terus masuk ke sana. Di dalamnya mereka penasaran ada kayak cangkang kura-kura kayak gini yang ngambang. Jelaslah di situ baunya super duper nggak enak. Akhirnya ketemulah mereka sama drone yang hanyut. Pas mereka mau ambil, ternyata di bawahnya ada monster kura-kura yang mau nyerang mereka. Mereka pun mau keluar lewat lubang drainase itu. Tapi kagetnya di situ tuh ada petugas yang udah mati keserang sama monster ini. Makin panikan mereka karena monster itu makin ngedeket. Untungnya monster itu nggak tahu kalau mereka berdua sembunyi di situ. Banba pun nemuin mereka berdua dan ngajak buat keluar dari situ. Ternyata drone mereka ada di atas cangkang monster itu. Ya, monster itu tuh udah ganti cangkang. Mereka masih bingung, monster itu ada di mana? Ternyata monster itu jalan di atas kayak gitu. Mereka bertiga pun lari sekenceng-kencengnya. Tiba-tiba ada orang yang nyuruh mereka buat nyelam. Si Banba pun langsung ngebawa dua bocah tadi nyelam bareng dia. Monster itu pun dibakar hidup-hidup sama timnya Kimura. Dia nih kenalannya Banba di universitas dulu. Si Kimura bilang kalau dia nemuin telur dari monster itu yang bakal dia teliti. Mereka berdua ibarat rival lah di dunia ilmuwan. Karena sebenarnya Kimura ini ngajak Banba buat kerja neliti bareng dia. Tapi si Banba nggak mau kalau kerja sama bareng Kimura semata-mata demi duit doang. Dua bocah tadi pun berhasil pulang dengan selamat. Episode kelima diawalin sama Banba yang udah sampai di lokasi yang kemarin ada kejadian yang berkaitan sama suatu monster. Kemarin di lokasi supermarket ini, tengah malam ada kejadian. Jadi pas pergantian shift, si Rei ke bagian shift malam. Dia lagi mindah-mindahin barang. Tiba-tiba aja ada cewek cakep masuk ke supermarket ini. Diem-diem si Rei merhatiin gerak-gerik nih cewek. Ternyata dia tuh mau nyolong barang di situ. Otomatis dong, si Rei mau ngunci pintu supermarket ini. Belum aja tombolnya dia pencet, temennya yang barusan balik ini teriak kayak orang kesetanan gitu. Nih orang masuk lagi ke supermarket tempat dia kerja. Dengan kepala yang berdarah, dia lari ke dalam ngehindarin sesuatu gitu. Ternyata nih cowok diserang sesuatu dan pas juga listrik di situ mati. Cewek yang mau nyolong ini ngelihat cowok tadi tuh diangkat sama monster yang transparan. Dan akhirnya nih monster nampakin dirinya. Monster yang kayak Godzilla ini pun makan nih cowok bulet-bulet. Cewek ini yang ngelihat itu panik. Nah si Rei yang tahu kalau nyawa nih cewek dalam bahaya ngasih isyarat buat cewek ini masuk ke gudang barang. Tapi sialnya padahal dia udah ngerangkak diem-diem, malah barang curiannya itu jatuh dan kedengar sama monster transparan ini.
Si Rei pun ngalihin perhatian, nimpuk monster itu pakai telur. Cewek ini mau keluar supermarket pun nggak bisa karena si Rei nggak sengaja ngunci pintunya dari dalam. Cewek ini balik lagi dan ngebuat monster ini jatuh pakai meja kasir. Dua orang ini lari ke gudang dan mau kabur lewat lubang langit-langit. Beruntungnya ada seseorang dari atas yang narik mereka berdua. Itu tuh anak buahnya si Kimura. Mereka lalu ngebakar monster ini sampai mati. Si Kimura yang datang mastiin kalau dua orang ini nggak nyentuh monster itu. Karena monster itu tuh punya kemampuan unik. Jadi setiap orang yang kena pegang bakalan ngerasain efek atau sakit yang dialamin sama monster itu. Kalau monster itu dibakar, orang yang nyentuh monster itu atau disentuh sama monster itu juga bakalan ngerasain panasnya. Di episode 6, kita diliatin sama kapal pesiar yang disewa sama cowok yang mau ngelamar ceweknya. Kapal ini berlayar ke kutub selatan. Si Banba ngikut juga di situ karena dia ngedenger ada monster laut di bawah sana. Si Banba keinget kalau dia dulu pernah diajak sama Kimura buat kerjasama bikin produk inovasi baru gitu. Pokoknya yang mau dibuat tuh berhubungan sama monster-monster gitu. Tapi si Banba nolak karena dia nggak mau kerjasama kayak gitu demi uang. Dia neliti monster-monster itu karena tertarik aja. Kapten kapal kemudian ngumumin kalau cowok yang nyewa kapal itu mau ngelamar ceweknya di bawah laut pakai kapal selam. Karena pengen cara ngelamarnya itu yang nggak biasa, anti mainstream gitu. Si cewek ini pun nerima, dan orang-orang di kapal pada nyorakin itu dan bahagia ngeliatnya. Tapi tiba-tiba aja layar monitor yang nampilin itu gangguan. Kayaknya ada apa-apa sama orang di bawah sana. Jadi langsung tuh kapten kapal bareng Banba ke ruang kendali. Ternyata emang ada masalah sama kapal selam itu. Mereka pun coba ngehubungin orang-orang di bawah sana, yang totalnya ada 3 orang. Cowok, cewek yang tadi lamaran, sama pilot kapal selam. Ternyata cowok yang di bawah itu berhasil ngehubungin. Kata dia, pilot kapal selam itu tiba-tiba pingsan. Dan nih cowok nggak bisa ngemudiin kapal selamnya. Kapten kapal terus ngasih arahan biar cowok ini bisa balik ke atas dengan selamat. Baru aja mau ngikutin tutor dari Pak Kapten, cowok ini ngeliat di jendela ada monster laut yang ukurannya gede banget. Tuh monster menuju ke arah kapal selam yang dia tumpangin. Bisa lo lihat perbandingan kapal selam itu sama monster laut ini berkali-kali lipat gedenya. Apesnya, monster itu berhasil nangkep kapal selam ini, tapi cowok ini maksa ngendalin kapal selamnya. Untung aja dia berhasil, dia pelan-pelan naik ke atas. Monster ini gak tinggal diem. Dia ngeluarin sinyal ultrasonik sampai ngebuat mesin kapal selam ini kehabisan daya. Di sini si Banba ngasih ide buat kapal selam itu ngeluarin sinyal juga, biar monster itu nggak ngejar lagi, karena nganggep kapal selam ini temannya. Berhasil tuh, monster itu turun ke bawah lagi setelah kapal selam itu ngeluarin sinyal. Dan kapal selam ini pun berhasil diselamatin sama kapal pesiar. Episode ke-7 kita dibawa ke SD, dimana pas itu kan waktu balik sekolah. Ada guru yang belum balik tapi lagi beberes peralatan olahraga sendirian. Nah dia ngeliat di halaman sekolah 2 muridnya tuh belum pada balik, lagi mainan ayam di situ. Gurunya ngebolehin dan ngajak balik bareng kalau dia udah selesai beberesnya. Nah 2 bocah ini lagi mainan garis-garis gitu. Tiba-tiba ada gempa. Jadi gurunya sigap dan nyuruh anak muridnya buat merunduk. Ternyata itu bukan gempa biasa, karena di situ tiba-tiba muncul monster dari dalam tanah. Pas anak muridnya mau diserang, gurunya nyelamatin anak ini. Ayam di situ udah dipotong-potong sama monster yang kayak gunting ini. Pas momen itu juga gurunya bareng salah satu muridnya berdiri di atas mimbar upacara. Nah sialnya salah satu anak tadi tuh nggak berhasil lari. Dia milih buat diem di situ. Gurunya sadar kalau monster ini bakalan nyerang apa aja yang gerak di atas tanah. Makanya itu dia nyuruh muridnya buat diem aja, nggak gerak sama sekali. Akhirnya guru ini nekat buat nyelamatin salah satu muridnya itu.
Dia minta tolong ke Kazuto buat ngalihin perhatian monster ini. Selagi Kazuto ngelemparin batu ke arah lain, gurunya langsung lari buat nyelamatin Minori. Tapi lama-kelamaan monster itu sadar kalau itu tuh cuma batu. Jadi monster ini nyerang tempat bermain yang ada gurunya. Gurunya sebisa mungkin bertahan pegangan di situ. Untungnya si Kazuto ini ngelempar kardus yang isinya bola-bola buat ngalihin perhatian monster itu lagi, biar mereka semua bisa selamat. Mereka bertiga akhirnya milih ke atas gedung sekolah setelah monster itu perhatiannya teralihkan karena bola-bola itu. Nah, monster itu tuh masih aja rusuh di situ. Sampai mereka sadar, ternyata monster yang nyerang mereka tadi itu cuma bagian ekornya doang. Bagian badan ke atas itu gede banget, tapi masih di dalam tanah. Mereka nunggu di situ sampai bantuan datang. Kita lanjutin ke part kedua dari anime Kagewani season pertama.